Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahudi Yusmawati, NIM 4414180022, kelas Pendidikan Kimia A. Di sini saya akan memenuhi tugas kimia bahan alam. Yang pertama, menjelaskan keterkaitan di antara biosintesis, metode isolasi, dan penentuan struktur kimia bahan alam, dan memberikan contoh. Yang pertama, mengenai biosintesis. Pemahaman tentang biosintesis adalah bagian dari pemahaman lengkap tentang biologi tumbuhan, ekologi, dan keanekaragaman hayati. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia dipecah oleh setiap langkah. Lanjut pada metode isolasi. Metode isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk mendapatkan senyawa murni, biasanya peneliti menggunakan beberapa teknik ekstraksi dan kromatografi. Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang biasa digunakan di antara lain, pertama itu maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokletasi. Sedangkan pada teknik kromatografi yang biasa digunakan yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom vakum, dan kromatografi kolom gravitasi, dan kromatotron. Selanjutnya, penentuan struktur molekul merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isolasi kimia bahan alam. Senyawa hasil isolasi belum memiliki makna jika belum diketahui struktur molekulnya. Metode penentuan struktur senyawa organik yang banyak digunakan adalah metode spektroskopi yang meliputi UV, inframerah, dan NMR dan MS. Untuk menentukan struktur senyawa organik yang relatif sederhana, metode tersebut sudah cukup memadai. Namun untuk senyawa dengan kerangka karbon yang cukup kompleks menggunakan NMR dua dimensi yang meliputi HMQC, HMBC, COSY, dan NeOSy mutlak yang diperlukan. Contohnya itu seperti isolasi dan penentuan struktur molekul senyawa triterpenoid dari kulit batang kayu api-api betina. Yang kedua, jelaskan cara serta reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan flavonoid. Bereaksi amonia, NaOH, AlCl3, citroborat dapat digunakan sebagai bereaksi penunjuk flavonoid dalam sampel yang digunakan. Hanya intensitas warna yang terjadi antara bahan yang satu dengan bahan yang berbeda. Hal ini kemungkinan disebabkan jenis flavonoid ataupun kadarnya berbeda. Secara umum, kulit jeruk memberikan perubahan warna yang paling intensif dengan semua reaksi yang digunakan dibanding dengan bahan uji yang lain. Penggunaan reaksi AlCl3 dan citroborat sebagai reaksi flavonoid hanya berlaku jika flavonoid itu memiliki gugus O hidroksi bebas, sedangkan amonia atau NaOH dengan flavonoid akan berbentuk senyawa kunoid yang berwarna merah. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan dasar ilmiah penggunaan pelarut dan teknik-teknik isolasi dan purifikasi senyawa flavonoid.
Ekstraksi flavonoid secara umum dilakukan menggunakan pelarut polar seperti etanol karena kebanyakan senyawa flavonoid itu bersifat polar seperti flavonoid glikosida dan aglikon. Namun beberapa flavonoid juga yang kurang polar sebagian diekstrak menggunakan etil asetat, eter dan kloroform. Lanjut pada teknik-teknik isolasi. Yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis, di mana teknik pemisahan dan pemurnian secara kromatografi lapis tipis ini digunakan untuk memperoleh fase gerak yang sesuai sehingga dapat memisahkan senyawa-senyawa pada sampel. Di sini kita akan mengambil sampel daun gedi. Di sini kita mengambil sampel daun gedi, di mana ekstrak daun gedi yang mengandung flavonoid dilarutkan dengan pelarut yang digunakan. Kemudian sampel ditotolkan pada plat kromatografi lapis tipis dan diletakkan di dalam bejana yang telah dijenuhkan dengan eluen. Plat KLT atau kromatografi lapis tipis dibiarkan di dalam bejana tersebut sehingga eluen sampai pada tanda batas yang telah ditentukan. Plat KLT kemudian dikeluarkan dari bejana dan dikeringkan lalu disinari oleh di bawah lampu ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer. Pada noda yang ada pada plat KLT akan tampak. Lanjut pada kromatografi kolom. Silika gel 60 sebanyak 60 gram yang digunakan terlebih dahulu dikeringkan dengan oven 105 derajat Celcius selama 4 jam. Didinginkan pada desikator untuk mengaktifasi dan mengurangi kadar air dan dalam silika tersebut. Kemudian ditambahkan dengan sedikit fase gerak screening fitokimia dan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya pada identifikasi senyawa flavonoid. Fraksi yang relatif murni diidentifikasi dengan menggunakan spektrometer inframerah dan UV vis. Pengukuran dengan spektrofotometer inframerah, fraksi berbentuk padat yang relatif murni dan mengandung flavonoid digerus bersama dengan kalium bromida sampai homogen. Selanjutnya diukur dengan spektrometer inframerah. Lanjut pada pengukuran spektrum UV vis, di mana senyawa dengan menggunakan metode UV vis ini melihat adanya dua pita serapan yang khas dimiliki oleh senyawa golongan flavonoid. Adanya gugus substituen yang terikat pada golongan flavonoid dipergunakan bereaksi geser aluminium klorida, natrium dihidroksida, natrium asetat, dan asam borat. Baik, selanjutnya nomor 4 memberikan contoh identifikasi sekurang-kurangnya 5 jenis reaksi organik yang terkait dengan biosintesis flavonoid dan menjelaskan reaksinya. Di mana reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Asetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenil propanoida yang akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang berbentuk dipengaruhi bahan fenilpropanoida.
dari glikosi dari glikolisis tetapi tidak akan mempengaruhi suatu asam pirufat yang melainkan akan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfonat pirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk suatu asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sikimat karena adanya substitusi pada gugus benzena. Selanjutnya nomor 5, memberikan penjelasan tentang jalur biosintesis flavonoid dan sertakan dengan bagan reaksinya. Biosintesis flavonoid itu sudah diketahui sejak tahun 1936. Pada awalnya para peneliti itu mengaitkan C6, C3, C6 dari flavonoid merupakan hasil dari fenil propanoid. Tetapi selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium. Secara umum, sintesis flavonoid ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenil propanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat malonat. Sedangkan jalur fenil propanoida atau biasa disebut jalur sikimat. Pola biosintesa flavonoid pertama kali disarankan oleh Birch. Menurut Birch, pada tahap pertama dari biosintesa flavonoid ini, suatu unit C6 dan C3 berkombinasi dengan 3 unit C2 menghasilkan C6, C3 atau C2 ditambah C2 tambah C2. Kerangka C15 yang dihasilkan dari kombinasi unit mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi-posisi yang diperlukan. Adapun cincin A dari struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida, yakni kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat. Sedangkan cincin B dan 3 atom karbon dari rantai propan berasal dari jalur fenil propanoid atau jalur sikimat. Selanjutnya pada nomor terakhir, yaitu suatu senyawa metabol sekunder. Dipilih salah satu senyawa organik bahan alam yang paling Anda pahami struktur dan sifat-sifat kimianya. Bagaimana cara Anda mengkarakterisasi senyawa tersebut dan temukan hubungan keunikan struktur senyawa organik tersebut dengan pemanfaatan bagi makhluk hidup. Senyawa bahan alam terbagi atas beberapa jenis. Kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai alkaloid, di mana alkaloid terdiri dari berbagai macam, di antaranya ada nikotin, kodein, morforin, dan lain-lain. Menjelaskan dari struktur nikotin, untuk struktur bisa dilihat pada link yang di bawah. Untuk mengkarakterisasi itu suatu senyawa, tentu kita harus memahami struktur dari senyawa itu dan bagian-bagian apa saja yang menjadi penyusunan serta apa manfaat bagi lingkungan maupun kesehatan. Misalnya pada nikotin, nikotin terdiri dari struktur siklik. Misalnya nikotin terdiri dari struktur siklik 5 dan 6. Terdapat 10 atom C pada strukturnya. Ada struktur nitrogen pada kedua siklik dan terdapat gugus metil pada siklik 5. Nikotin mempunyai efek relaksasi atau membuat otot dan tubuh lebih santai atau rileks. Hal ini bisa terjadi
Karena otot karbon pada siklik 6 itu stabil, dapat menghadang ganglion dan menimbulkan efek santai pada otot dan tubuh. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.